Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kolaborasi channel bersama saya Fikri. Tentu teman saya yang selalu sampai hari ini tidak bisa hadir menemani kita ya, Mas Joko Geng Cobra itu. Gak apa-apa, yang bersangkutan biasanya seringkali cedera. Jadi kayak orang main sepak bola itu kadang engkelnya. Tapi sebenarnya kebanyakan malas sih. Hari ini kita akan berbincang-bincang gini, geng. Di kolaborasi channel itu selalu manggil teman-teman itu geng ya, jadi sahabat geng atau geng pokoknya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan dinamika mahasiswa perantau di Jogja ini, yang ini kebetulan kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini yang namanya Wisnu ini. Wisnu siapa namanya? Wisnu Setiawan. Wisnu Setiawan ini mahasiswa dari Tangerang, himpunan mahasiswa Tangerang yang kuliah di mana, Mas Wisnu? Di Akademi Film Yogyakarta. Di Akademi Film Yogyakarta, ADVI ya? AFI. AFI yang di mana ini? Di Timoho, Pemejen Timoho. Oh, Timoho. Oke. Nah, ini dan yang kedua nanti dengan Mas Bang Ega ini. Iya, Ega. Ega siapa namanya? Ega Dimitras. Ega Dimitras ini namanya seperti orang Latin tapi sebenarnya ya orang kampung. Kampung Tangerang. Di Tangerang juga salah seorang senior di himpunan mahasiswa Tangerang ya. Iya. Dua-duanya tinggal di asrama ya. Iya. Nggak kuat ngekos berarti ya. Ini salah satu ciri mahasiswa perantau itu adalah kata mereka tinggal di asrama, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan itu. Jadi gini, Jogja itu sebagai kota, ada 3 ciri di Jogja ini. Satu, dianggap sebagai kota istilahnya kota budaya, kedua kota pendidikan, yang ketiga kota pariwisata. Nah, banyak orang dari luar daerah itu datang ke Jogja itu dengan tujuan yang bermacam-macam. Terutama kalau anak-anak muda, mereka biasanya kalau ditanya kalau kamu mau kuliah nanti kuliah di mana? Saya sih pengennya di Jogja. Lah mengapa di Jogja? Banyak hal yang biasanya orang merasa kalau kuliah di Jogja itu satu karena imajinasinya tentang kota pendidikan dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, kayaknya sih sekarang kalau kita di Jogja itu kan kemana-mana kayaknya serba dekat, karena ada di tengah-tengah ya, mau ke timur dekat seolah-olah gitu, mau ke barat juga dekat, apalagi hari ini ya. Nah, cuma bukan soal dekat dan jauhnya ini yang mau kita bicarakan. Kita hari ini ketemu dengan mereka ini, kita akan ngomongin terkait dengan gimana sih sebetulnya dinamika mahasiswa Jogja ini, anak-anak muda ini yang orang-orang rantau ini mengekspresikan dirinya ya, baik itu suasana mereka, kehidupan mereka di kampus, di kos dan lain-lain. Sebetulnya apa yang mereka lakukan, aktivitas apa yang mereka kembangkan di sini, karena saya kira mahasiswa itu kan salah satu tuntunan hidupnya kan harus kreatif ya, harus banyak hal yang mereka mumpung masih muda itu bisa melakukan apa saja. Kita akan dengar dari mereka, geng, tapi jangan lupa sebelum kita ngobrol-ngobrol ini ya, silakan kalau Anda suka dengan channel ini bisa di subscribe gitu, bisa like dan share. Tapi kalau nggak suka juga nggak apa-apa loh, nggak usah di subscribe, nggak usah di like juga, nggak usah di share, nggak apa-apa. Toh saya sih menganggap ini sebagai sebuah ekspresi saja gitu, dan yang penting, tapi yang lebih penting dari semua hal, Anda ikutin channel ini akan mendapatkan pengetahuan yang tidak didapat di channel-channel yang lain. Itu yang saya inginkan di channel kolaborasi saya ini, kopi, lagu, buku, obrolan sana sini. Jadi gini, Mas Wisnu sama Mas Ega ini, awal mulanya dulu gimana sih kok bisa tertarik mau kuliah di Jogja itu?
Ceritain dong, ini supaya teman-teman yang di luar Jogja mungkin juga punya motivasi nih untuk ke Jogja. Mungkin dari siapa dulu terserah. Ya, Oke, Bang Ega dulu silakan. Terima kasih Bang Fikri. Salam geng. Terima kasih sudah menonton channel kita. Ini kan tentang dinamika mahasiswa. Kenapa ya bisa kita kuliah di Jogja gitu? Mungkin motif seseorang tuh beda-beda. Kenapa alasan kenapa mereka sampai kuliah di sini jauh-jauh dari kota sebelumnya Tangerang gitu. Kalau saya pribadi sih memang awalnya saya sudah telat 3 tahun ya geng ya. Wih, veteran dong. Oh iya, karena sebenarnya saya itu di kampung Inggris kurang lebih 2,5 tahun. Rencananya saya itu nggak terlalu lama gitu, cuma karena saya tertarik di kampung Inggris sendiri. Terus saya berpikir udah 2 kali tes SBMPTN nggak pernah lulus tuh. Ngambil di Jakarta sama di Jogja. Akhirnya kenapa sampai saya memilih di Jogja itu, orang tua saya sebenarnya alumni di UIN Kalijaga. Saya mikir bukan hanya dari orang tua juga, tapi karena dulu sampai sekarang pun Jogja itu termasuk salah satu kota pendidikan yang ada di Indonesia. Saya tertarik karena itu, karena budayanya cukup kental di Jawa terutama. Akhirnya mau nggak mau saya pribadi, ini tantangan baru nih buat saya di Jogja gitu. Saya kalau sudah 2 kali nggak lulus, niat saya tetap di Jogja dimanapun kuliah, ya udah yang penting di Jogja. Pokoknya gitu. yang penting di Jogja. Penting Mau di di Jogja, kuliahnya gitu. dimanapun terserah, gitu ya. Di Jogja gitu. Akhirnya saya milih di Cipram. Saya di perhotelan di situ. Di awal kuliah itu merasa, wah ini bukan passion saya gitu. Wah ini bukan diri saya gitu. Sempat ada pemikiran, pas saya harus ngulang kembali ke kampus lain gitu. Saya mikir ini akan memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya selama setahun itu bener-bener kayak dibanting ulang gitu. Ada kegelisahan. Dari SMA terus ke kampung Inggris sama 2,5 tahun, akhirnya pergi perhotelan. Kayak saya mikir kok kayak nggak nyambung gitu. Karena dulu memang saya pengen niat jadi paling, kalau nggak TNI polisi gitu. Tapi ya mungkin semua orang merasa hal yang sama gitu ya, kayak berubah pikiran, dan karena mungkin faktor lingkungan juga, faktor teman juga gitu. Akhirnya saya bertahan gitu kan. Saya bertahan di perhotelan Cipram, tapi saya menemukan hal yang berbeda yang nggak selama. Mungkin ketika saya berpikir ketika nanti masuk akademi polisi atau tentara pun nggak bakal dapat seperti ini gitu. Saya mendapatkan banyak teman, wawasan. Saya pergi ke sana ke sini, akhirnya mendapat organisasi yang membuat saya harus berpikir lebih keras gitu di Jogja. Akhirnya dengan bertahan kayak gitu menemukan, wah ini baru diri saya gitu. Itu dinamika setahun itu bener-bener kayak kebalik banget kehidupan sebelumnya. Tapi pada akhirnya menerima ya, saya harus menemukan passion saya di dunia pariwisata itu akhirnya ketemu. Akhirnya memang ketemu, karena dulu memang ketika kecil pun saya sering main-main kemana gitu, pernah bercita-cita pengen keliling Indonesia gitu, mungkin dengan cara ini gitu saya bisa mungkin nanti keliling Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia yang cukup banyak. Yang sekarang saya sangat miriskan juga kan, banyak budaya Indonesia, tapi kenapa kok budaya Barat terlalu mendominasi di Indonesia gitu. Saya punya ya udah mungkin dengan cara mengenalkan pariwisata yang dari Indonesia ini ke luar, kita lebih bisa meninggikan lagi mengangkat budaya-budaya yang mungkin sudah lama terbenam gitu. Oke. Karena ini menarik buat saya, dari orang yang gelisah merasa ini bukan jurusannya, bukan passionnya gitu ya. Ini loh geng, banyak orang kuliah kita ini, terutama kuliah itu seringkali dasarnya tuh bukan karena passion kita di situ, tapi karena keterpaksaan ya. Iya, memang betul. Daripada nggak kuliah, daripada nggak kuliah, pokoknya yang penting kuliah dapat gelar sarjana, dan pikiran itu adalah bagaimana setelah itu nyari kerja. Iya. Nah, saya kira persoalan ini kan nggak hanya persoalan individu, tapi banyak orang punya persoalan yang sama. Sebetulnya kuliah itu bukan soal mendapatkan ilmunya, tetapi bagaimana setelah mendapat gelar sarjana itu kerja. Nah, beruntungnya nih Mas Ega ya, Bang Ega lah kalau saya panggil ini kan, pada akhirnya menemukan juga nih passionnya gitu sebagai orang yang bergerak nanti di dunia pariwisata ya.
mungkin nanti kita akan kembangkan ini seperti apa sepertinya sebelumnya. Saya kira kita juga akan dengar dulu dari Mas Wisnu ini, geng, yang konon ini Mas Wisnu ini kuliah di perfilman ya, di Akademi Film Yogyakarta. Film Yogyakarta. Saya tahu Akademi Film Yogyakarta juga banyak mengeluarkan ini kan sinias-sinias muda ya, yang juga banyak juga yang sudah menghasilkan produk sinematografi ya di dalam di kancah perfilman nasional ya, tidak hanya di lokal gitu. Saya juga ingin dengar nih ceritanya supaya teman-teman geng yang lain juga terinspirasi loh dengan motivasinya kuliah di Jogja lalu mengambil fokus studi di bidang perfilman. Itu gimana ceritanya Mas Yus? Kalau Salam dulu dong sama teman-teman geng. Halo, salam geng. Salam geng. Awal mula kenapa bisa terjun di dalam film, sebenarnya itu udah apa kayak emang dari zaman masih sekolah. Karena pas sekolah dulu SMK ambilnya multimedia. Oh, jadi sudah ada ini ya, latar belakangnya. Latar belakangnya gitu. Jadi kayak fokus ke film. Dengan itu terus kayaknya kalau dilanjutin bakalan bisa nih dilanjutin. Oke. Bakalan keterusan. Kan kalau misalkan dari ceritanya Mas Ega kan berbeda. Kalau Ega kan kayak bilang, kalau saya mungkin udah ngelanjutin aja film. Udah fashionnya Iya, udah. berbeda. Nah, Udah. dua hal yang berbeda nih. Iya. Satu jalur. Kontroversi. Ya, oke. Udah ketemu gitu kan. Hmm. Sebenarnya untuk daftar tadinya tuh pengen masuk isi Jogja Hmm. karena apa SNMPTN jam lulus Hmm. itu langsung tertarik ke Akademi Film Yogyakarta nih. Sebenarnya biasa tuh Jogja Film Academy nama pasaran gitu ya. Ya. JFA gitu. Jadi kayak dapat situ daftar incar beasiswa dulu di situ. Akhirnya keterima beasiswa di situ. Ya udah dilanjutin. Dan kenapa milih kayak industri film yang ada di Jogja? Ya emang dari dulu tuh emang beberapa sinias yang udah ternama itu besar kayak masa mudanya, masa bikin karya yang bikin wahnya itu rata-rata kebanyakan di Jogja. Jadi kayak pengen ngikutin jejak kayak sebelumnya gitu. Dan Ada ketertarikan di Jogja karena memang sudah mendapat informasi banyak sinias-sinias yang jadi itu juga dulu belajar di Jogja gitu ya. iya. Sama kayak film di Jogja juga bukan kayak kalau sekali banding daerah lain lebih budaya, lebih kayak apa? Pendekatannya lebih ke kultur ya. Iya, kultur ya. Karya-karya filmnya. Iya, lebih kultur bila apa? Jawa-Jawa yang kental juga gitu kalau di Jogja. Makanya kita tarik ya. Ya udah pastiin nyatati bakal kuliah di Jogja, kuliah film gitu. Oke, ini ada dua hal yang menarik buat kita nih geng. Jadi yang kalau Bang Ega ini dia pada awalnya itu merasa di dunia pariwisata itu bukan passionnya ya, bukan sesuatu yang dia minati sejak awal. Tapi kalau Bang Wisnu ini malah justru sejak awal sudah meminati dunia perfilman ini. Mereka punya gejolak yang berbeda loh sebagai mahasiswa. Tapi mungkin nanti gejolak itu akan kita lihat. Tapi buat saya gini, apa yang mereka rasakan berdua ini ketika pertama kali datang ke Jogja melihat suasana Jogja itu seperti ini? Buat mereka ini ada kesan apa pertama kali datang ke Jogja sebelum misalnya masuk ke dunia perkuliahan? Ya, siapa dulu nih?